Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 2 pada tugas pengayaan pada halaman 56 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Bagian berikut ini adalah teks soal yang mesti kita kerjakan pada tugas pengayaan bab 2 ini. Kita akan bahas setiap soal yang ada ini Gen. Tentunya setelah kalian membaca terlebih dahulu teks artikel atau menonton video yang berhubungan dengan tugas kali ini Gen. Jadi simak pembahasan untuk setiap soal setelah ini. Bagian ada beberapa pertanyaan yang mesti kita jawab. Dan untuk pertanyaan pertama, kita bisa fokus pada bagaimana antibiotik yang kalian minum dapat mencapai targetnya di dalam tubuh. Dan berikut ini adalah pembahasannya. Antibiotik yang diminum akan melalui proses farmakokinetik yang terdiri dari 4 tahap. Pertama, absorpsi, yaitu antibiotik diserap dari saluran pencernaan ke dalam darah melalui membran sel. Bisa menggunakan mekanisme transport aktif atau transport pasif. Kedua, distribusi, yaitu setelah masuk ke dalam darah, antibiotik didistribusikan ke jaringan tubuh, termasuk ke area infeksi. Volume distribusi menentukan seberapa luas antibiotik menyebar dalam tubuh. Ketiga, metabolisme. Antibiotik dimetabolisme terutama di hati oleh enzim-enzim tertentu untuk diubah menjadi bentuk yang lebih mudah dikeluarkan atau diaktifkan. Dan keempat, proses ekresi. Antibiotik yang sudah tidak diperlukan atau telah dimetabolisme dikeluarkan dari tubuh, umumnya melalui ginjal dalam bentuk urin. Proses ini memastikan bahwa antibiotik mencapai area infeksi dalam konsentrasi yang cukup untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan dari bakteri. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Kita bisa fokus pada apakah para peneliti di Indonesia telah melakukan penelitian di bidang farmakokinetik ini. Dan berikut pembahasannya Gen. Penelitian di bidang farmakokinetik di Indonesia, jawabannya adalah ya, yang mana para peneliti di Indonesia telah melakukan penelitian di bidang farmakokinetik, terutama dalam 3 hal. Pertama, berkaitan dengan pengujian bioavailabilitas dan bioekivalensi obat-obatan generik untuk memastikan efektivitasnya setara dengan obatan paten. Kedua, penelitian resistensi antibiotik untuk memahami efektivitas antibiotik pada bakteri yang resisten. Dan ketiga, pengembangan obat herbal lokal yang sesuai dengan karakteristik metabolisme penduduk Indonesia. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, kita bisa fokus pada pertanyaan mengenai apakah penelitian tersebut penting dilakukan di Indonesia. Berikut pembahasannya. Pentingnya penelitian di bidang farmakokinetik di Indonesia. Penelitian farmakokinetik sangat penting dilakukan di Indonesia karena pertama, meningkatnya resistensi antibiotik yang mengancam kesehatan masyarakat. Kedua, beragamnya faktor fisiologis seperti usia, genetik, dan kondisi kesehatan yang mempengaruhi metabolisme obat di populasi Indonesia. Dan ketiga, pengembangan obat lokal untuk mengurangi ketergantungan pada obat impor dan meningkatkan aksesibilitas obat yang lebih murah. Bagian untuk pertanyaan keempat sebagai soal penutup kita di sesi tugas kali ini, kita bisa fokus pada pertanyaan mengenai apakah kalian ada yang tertarik untuk menjadi peneliti di bidang tersebut. Tentu jawabannya akan ada 2, yaitu dapat bervariasi antara ada yang mau dan ada yang tidak. Nah, Gen Sukses akan kasih 2 pertimbangan untuk yang tertarik mau dan tidak tertarik atau tidak mau. Ingat ya, pilih salah satu antara mau atau tidak. Berikut pembahasannya Gen. Untuk yang memilih mau atau tertarik, yang mana ini tertarik menjadi peneliti di bidang farmakokinetik, bisa dijawab sebagai pengantar yaitu dengan teks iya, saya tertarik menjadi peneliti di bidang farmakokinetik dengan pertimbangan pertama, kontribusi pada kesehatan masyarakat. Dengan penelitian farmakokinetik, saya bisa membantu menemukan dosis yang tepat dan mengurangi efek samping obat sehingga pengobatan menjadi lebih aman. Kedua, mengatasi masalah resistensi antibiotik. Menjadi peneliti di bidang ini memungkinkan saya untuk mencari solusi dalam mengembangkan antibiotik baru atau memperbaiki cara penggunaan antibiotik agar lebih efektif. Ketiga, peluang karir di industri farmasi.
Dengan bekerja di bidang ini, saya memiliki peluang karir yang luas, baik di institusi penelitian, universitas maupun perusahaan farmasi. Dan untuk yang memilih tidak mau atau tidak tertarik, yaitu tentunya dengan teks berupa tidak, saya tidak tertarik menjadi peneliti di bidang farmakokinetik. Dengan pertimbangan, pertama, minat yang berbeda. Saya lebih tertarik pada bidang lain, seperti kedokteran klinis yang berinteraksi langsung dengan pasien, atau bidang teknologi informasi yang saat ini berkembang pesat. Kedua, tantangan akademik yang tinggi. Penelitian farmakokinetik membutuhkan pemahaman mendalam tentang kimia, biologi, dan matematika yang bukan merupakan bidang yang paling saya kuasai atau minati. Dan ketiga, proses penelitian yang panjang. Peneliti memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil, mulai dari riset dasar hingga aplikasi klinis. Saya lebih tertarik pada pekerjaan yang memberikan hasil lebih cepat dan langsung terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Again, dua pertimbangan ini dapat menjadi alasan untuk yang tertarik maupun yang tidak tertarik. Ingat ya, pilih salah satu saja, antara mau atau tidak. Again, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 2 pada sesi tugas pengayaan pada halaman 56 di buku pegangan biologi kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Kid. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.